Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman semua, perkenalkan nama saya Bagas Dwi Putra, Prodi D3 Keperawatan, ingin menyampaikan materi ilmu biomedik dasar tentang sistem reproduksi wanita. Baiklah, langsung saja kita bahas sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi. Organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam wanita terdiri dari ovarium dan saluran reproduksi atau saluran kelamin. Ovarium yaitu indung telur berjumlah sepasang, berbentuk oval dengan panjang 3-4 cm. Ovarium berada di dalam rongga badan di daerah pinggang. Umumnya setiap ovarium menghasilkan ovum setiap 28 hari. Fungsi ovarium yakni menghasilkan ovum atau sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Saluran reproduksi itu saluran kelamin terdiri dari oviduk, uterus, dan vagina. Organ reproduksi luar. Organ reproduksi luar pada wanita berupa vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari organ kelamin wanita. Vulva terdiri dari mons pubis. Mons pubis atau mons veneris merupakan daerah atas dan terluar dari vulva yang banyak mengandung jaringan lemak. Pada masa pubertas, daerah ini mulai ditumbuhi oleh rambut. Di bawah mons pubis terdapat lipatan labium mayor bibir besar yang berjumlah sepasang. Di dalam labium mayor terdapat lipatan labium minor bibir kecil yang juga berjumlah sepasang. Di dalam labium mayor terdapat lipatan labium minor atau bibir kecil yang juga berjumlah sepasang. Labium mayor dan labium minor berfungsi untuk melindungi vagina. 2 yaitu oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat oogonium atau oogonia jamak atau sel indung telur. Oogonium bersifat diploid dengan 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Oogonium akan memperbanyak diri dengan cara mitosis membentuk oosit primer dan seterusnya. 3. Hormon pada wanita. Pada wanita, peran hormon dalam perkembangan oogenesis dan perkembangan reproduksi jauh lebih kompleks dibandingkan pada pria. Salah satu peran hormon pada wanita dalam proses reproduksi adalah dalam siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah pendarahan secara periodik dan sikli dari uterus yang disertai pelepasan endometrium. Menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi sekitar 28 hari. Hasil kerjasama tersebut akan memacu pengeluaran hormon-hormon yang mempengaruhi mekanisme siklus menstruasi yang terdiri dari fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. 4. Fertilisasi atau pembuahan terjadi pada saat oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma. Fertilisasi umumnya terjadi segera setelah oosit sekunder memasuki oviduk. Namun sebelum sperma dalam dapat memasuki oosit sekunder, pertama-tama sperma harus menembus berlapis-lapis sel granulosa yang melekat di sisi luar oosit sekunder yang disebut corona radiati. 5. Gestasi atau kehamilan. Zigot akan ditanam, diimplantasikan pada endometrium uterus. Dalam perjalanannya ke uterus, zigot membelah secara mitosis berkali-kali. Hasil pembelahan tersebut berupa sekelompok sel yang sama besarnya dengan bentuk seperti buah arbe yang disebut tahap morula. Tahap ini disebut blastula dengan rongga di dalamnya yang disebut blastocele. Blastosofit terdiri dari sel-sel bagian luar dan sel-sel bagian dalam. Selanjutnya yaitu 6. Persalinan. Persalinan merupakan proses kelahiran bayi. Pada persalinan, uterus secara perlahan menjadi lebih peka sampai akhirnya berkontraksi secara berkala hingga bayi dilahirkan. Penyebab peningkatan kepekaan dan aktivitas uterus sehingga terjadi kontraksi yang dipengaruhi faktor-faktor hormonal dan faktor-faktor mekanis.
Hormon-hormon yang berpengaruh terhadap kontraksi uterus yaitu estrogen, sitosin, prostaglandin, dan relaksin. Selanjutnya yaitu 7. Laktasi, yaitu kelangsungan bayi yang baru lahir bergantung pada persediaan susu dari ibu. Produksi air susu laktasi berasal dari sepasang kelenjar susu payudara ibu. Adapun gangguan pada sistem reproduksi wanita yaitu 1. Gangguan menstruasi, 2. Kanker genitalia, 3. Kanker vagina, 4. Kanker serviks, 5. Kanker ovarium, dan 6. Endometriosis. Baiklah, itulah penyampaian sekilas dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.